Halo, saya Asti. Selamat datang di channel Penilaian ID. Sekarang kita akan membahas mengenai nilai ganti kerugian. Apa saja komponen dari nilai ganti kerugian dan apa saja yang diperhitungkan di nilai ganti kerugian. Sebelum lanjut, tolong pahami dulu mengenai perbedaan antara harga dan nilai di video ini. Karena setelah menonton video ini tidak ada lagi yang menggunakan istilah harga ganti rugi. Yang ada nilai ganti kerugian. Lalu juga untuk yang ingin lebih paham mengenai tahapan dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bisa dilihat di video ini. Selain itu, untuk yang ingin tahu apakah NJOP punya pengaruh di nilai ganti kerugian, apakah ada hubungannya, dan siapa yang melakukan penilaian, kenapa penilaian dilakukan oleh penilai, klik juga di video ini. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ganti kerugian kepada pihak yang berhak atau masyarakat diberikan berdasarkan nilai ganti kerugian. Ketentuan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk yang ingin membaca lebih lanjut mengenai undang-undang ini bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nilai ganti kerugian di dalam Standar Penilaian Indonesia atau SPI disebut sebagai nilai penggantian wajar. Apa itu? Nilai penggantian wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan pada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu properti, dan mempertimbangkan unsur luar biasa berupa kerugian non-fisik yang diakibatkan adanya ngambil alihan hak atas properti dimaksud. Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi ganti kerugian fisik dan juga ganti kerugian non-fisik. Ganti kerugian fisik atau material itu mencakup tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan ganti kerugian non-fisik atau imaterial yakni penggantian terhadap kerugian dari pelepasan hak dari pemilik tanah. Objek penilaian dalam penentuan kerugian fisik ada 5. Yang pertama, tanah. Yang kedua, ruang atas tanah atau bawah tanah. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, tanaman. Yang kelima, benda yang berkaitan dengan tanah. Misalnya utilitas atau sarana pelengkap bangunan. Semua ini dihitung setara dengan nilai pasar. Sedangkan kerugian non-fisik, komponennya juga ada 5. Pertama, kerugian ekonomi atau disebut premium. Ini adalah kerugian kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis termasuk alih profesi. Lalu yang kedua adalah kerugian emosional atau sulasium. Kerugian emosional adalah kerugian tidak berwujud berkaitan dengan pengambil alihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal. Ketiga, biaya transaksi termasuk biaya untuk pindah, pengosongan, perizinan jika nanti ada pindah ke lokasi baru, juga termasuk pajak-pajak misalnya BPHTB dan juga biaya notaris untuk nanti membeli properti yang baru di lokasi yang baru. Lalu yang keempat adalah kerugian lain, antaranya kerugian sisa tanah dan kerugian fisik lain. Keduanya ini diganti rugi jika yang dibebaskan ternyata menyisakan tanah atau bangunan yang tidak bisa lagi dipergunakan sebagai mana fungsinya atau sesuai dengan peruntukannya. Misalnya yang terkena pengadaan adalah keseluruhan rumah, tapi yang tidak terkena hanya kamar mandinya saja, maka kamar mandinya turut dibebaskan dan itu dihitung juga ganti kerugiannya. Lalu yang terakhir adalah beban masa tunggu. Apa itu? Diperhitungkan akibat adanya tenggang waktu antara tanggal penilaian atau tanggal penlok atau tanggal penetapan lokasi dengan tanggal pembayaran ganti kerugian. Oke, jadi sudah jelas komponen fisik dan non-fisik. Ada 5 komponen, ada 5 komponen juga. Di mana perhitungan fisik dihitung berdasarkan kesetaraan dengan nilai pasar, kemudian ditambahkan dengan komponen dari non-fisik. Jadi artinya nilai ganti kerugian adalah nilai pasar plus. Untuk yang ingin tahu mengenai definisi nilai pasar bisa lihat di link yang ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.
Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ya. Pak ya. Ini masih banyak pertanyaan. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Bapak sudah menyempatkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan ini di sela-sela kesibukan Bapak. Pak, kalau petok D kita dibawa makelar, terus dibawa kabur, dan tiba-tiba dialihkan atau dijual ke orang lain tanah tersebut, itu bagaimana Pak cara penyelesaiannya? Oke. Iya, ini banyak ya masyarakat kita, Kang Nandang, yang ngalamin seperti itu, ya. Ya kadang-kadang memang alam sekarang biasanya yang dulu tanah nggak ada harganya, kemudian karena ada perkembangan kota dan perkembangan tata ruang dan lain-lain menjadi metropolit, maka banyak orang ngincer atau katakanlah tadi maklar atau mungkin mafia tanah seperti itu. Makanya yang pertama ya hati-hati dan jangan mudah diberikan begitu saja, itu pertama. Tapi kalau udah terjadi seperti itu, gimana nih? Ini lanjutin, kurang lebih kan seperti itu tuh. Yang namanya petok D, ya, atau girik, atau C, atau kikitir, itu sama sungguhnya. Terhadap surat-surat bukti pemungutan pajak bumi dan bangunan. Intinya di situ. Jadi kalau memang yang diambil hanya petok D-nya, kemudian di desa kan ada induk C desanya. Karena seperti itu. Yang fundamental pertama adalah tanah. Pertama nih langkahnya, tanah dikuasai, dipasang tanda batas, ya, jangan dibiarkan. Itu yang pertama langkahnya. Yang kedua, kalau memang ini udah raib, caloknya tadi atau biongnya atau bahasanya apa tadi, maklar gitu kan, itu bisa disalahgunakan. Nah, sekarang adalah bagaimana pencegahan penyalahgunaan. Bisa saja nanti dibawa ke PPAT, camat, notaris, kemudian diciptakan boneka seolah atas nama orang tuanya kayak kacong, kan seperti itu. Serba mungkin sekarang tuh zaman canggih seperti kasus-kasus yang kemarin lagi rame kan gitu kan. Nah, untuk menghindari hal itu, untuk mencegah hal itu, maka yang kedua, segera blokir ke kantor desa atau kelurahan terhadap petuk di desa tadi. Nomor berapa petuknya, atas nama siapa, luas berapa, terletak di mana. Intinya minta tolong ke kepala desa secara tertulis, diblokir pertama. Kalau ada orang lain yang akan mengalihkan, yang akan buat keterangan, yang akan buat surat-surat tanah, atau bahkan buat perjanjian, ataupun buat akte jual beli, maka untuk dihentikan. Segera juga melakukan pertolongan blokir ke kantor pertanahan. Minimal memberikan informasi. Itu. Kalau ini memang tanahnya belum terdaftar, betul-betul belum terdaftar, belum sertifikat itu ya. Jangan seperti itu. Jadi ke kantor tanah sih ya sifatnya pemberitahuan saja. Suatu saat ada orang tiba-tiba, misalkan di desanya lolos nih, udah terlanjur lolos nih. Karena tuh perbuatannya tahun berapa tuh nggak disampaikan oleh Kak Acong ya. Jangan-jangan udah dibuatkan ini pengikatan jual beli. Kalau pengikatan jual beli kan hadir di hadapan PPAT nggak usah penjual, karena ada kuasanya misalkan seperti itu. Ya, bisa pakai kuasa Pak. BPN nggak ngerti juga kan gitu. Nah itu untuk menghilangkan kekhawatiran seperti itu, biar kepala desa juga tahu, biar orang BPN kantor pertanahan juga tahu, maka baik kepala desa maupun kantor pertanahan seyogianya orang tua Acong atau kuasanya mengajukan permohonan blokir yang intinya Pak Kepala Desa, Pak Kepala Lurah, tolong tanah saya suratnya dibawa oleh maklar namanya ini. Dan ini belum ada transaksi apapun. Yang kedua, apabila nanti ada orang hadir yang bukan atas nama kami dan orang tua kami, maka tidak usah dilayani dan pemberitahukan kepada kami. Karena apa dasarnya kami belum pernah menjual. Harus jelaskan itu. Dan itu dibawa oleh maklar. Maklar itu kan bermacam-macam. Bisa untuk menjualkan, bisa untuk menggadaikan, kan gitu. Dan bisa untuk menjual sertifikat. Nah, bagaimana mulanya itu jatuh ke tangan maklar. Nah, setelah itu langkah ketiganya seperti apa? Langkah ketiganya minta fotokopi induk C desa di situ di desanya. Kemudian bila perlu buat laporan hilang.
kehilangan. Jadi yang paling jangka pendek preventifnya itu laporkan dulu, kemudian ke kantor pertanahan, kemudian bentuk foto induk C-Desa, ya. Bila perlu laporan ke kepolisian, segera ajukan untuk PTSL maupun pendaftaran rutin ke kantor. Nah, kalau seandainya belum sertifikat, ya udah diajukan sertifikat aja. Sambil diajukan, jadi ketahuan Pak ya pada saat diajukan itu Iya, apakah sudah terbit atau belum atau masih Betul. bermasalah gitu Pak ya? Betul. Jadi nggak usah khawatir nih Kacong ya, nggak usah khawatir karena itu bukan segala-galanya. Tetapi yang segala-galanya sekarang adalah satu memblokir, kedua memblokir ke BPN, ketiga minta induk C-Desa dan lapor hilang ke kepolisian itu bukti karena hukum positif Indonesia ada hilang barang kan harus lapor polisi. Mau dipakai enggak? Lah itu untuk lampiran nanti, untuk lampiran permohonan sertifikat, bukti-bukti itu. Jadi langsung mengajukan permohonan sertifikat seperti apa? Minta sporadik, minta riwayat tanah, kemudian minta keterangan desa. Itu aja. Nah, berangkat dari situ dan SPPT PBB. Nah, setelah ada itu ya sudah ajukan aja sertifikat. Syukur kalau di desa itu ada PTSL. Diajukan PTSL. Kalau enggak ya rutin. Ya, ya. Itu Mas Andang ya. Terima kasih Pak, jawabannya lengkap sekali. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ipang Outsider Bekasi, ini akunnya Pak. Maaf Pak, kalau semua surat lengkap dari GIRIK, SPPT, IREDA, tapi tidak terdaftar di letter C desa, apa yang harus dilakukan Pak? Mohon solusinya. Iya, iya. Ini mewakili banyak publik, banyak masyarakat, khususnya yang di Jawa nih. Karena cirinya kan pakai GIRIK di Jawa ya. Dan ini banyak yang terjadi seperti itu. Bagaimana ya? Kan gitu. C-Desa itu bukan segala-galanya. Bahwa di dalam pasal PP 24 junto 397 tidak ada surat pun boleh bisa disertifikatkan. Kalau memang itu benar adanya, maka harus dilengkapi dengan sporadik. Kemudian ada riwayat tanah, kemudian keterangan desa, penguasaan fisik dengan itikat baik, maka dituangkan dalam sporadik. Sporadik itu sebuah pernyataan, diketahui dua orang saksi, yang bukan saudara-saudara, naik turun dan naik ke bawah dan ke samping, tetapi sesepuh desa di situ, kemudian diketahui oleh kepala desa. Iya, dan dengan lembaga kesaksian tadi, meyakinkan, ditambah SPPT, oke, betul, bahwa keluarganya ini kalau waris yang bikin keterangan waris, seperti itu. Nah itu sebagai rujukan. Nilai real, substansi yang paling mana adalah tadi, memang itu tanahnya, tidak ada sengketa, dikuasai dengan itikat baik, baru nanti ada lembaga kesaksian. Itu Kang Nandang. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Tanah orang tua kami sudah dikuasai selama 50 tahun lebih dan dikelola keluarga. Luasnya 2000 meter. Tahun 90, GIRIK hilang dan Bapak sudah melaporkan kepada pihak kepolisian dan ada berkasnya tahun 2019. Kami ikut program PTSL, maksudnya mungkin Pak ya. Tapi pihak RT RW tidak mau tanda tangan dengan alasan ahli waris penjual dulu merasa tidak menjual. Akhir-akhir ini ada orang yang bolak-balik merekam dan membawa pembeli untuk melihat tanah kami sambil lewat. Kira-kira apa tindakan kami, Pak? Terima kasih atas tanggapannya. Itu nasibnya hampir sama hilang tadi ya. Saya jelaskan bahwa prosesnya hampir sama. Pertanyaan kedua. Buat aja sporadik, teruskan bayar SPT BBB-nya dengan keterangan lapor hilang. Yang jadi pertanyaan, RT RW nggak mau teken. Kan itu kan? Iya, betul. Bapak Ibu sekalian, Kang Nandang, sebenarnya aturan kita nggak ada RT RW harus taken. RT RW hanya mengkoordinir saja. Nah, tapi nggak ada aturan dan termaktub untuk sebagai mengetahui di dalam permohonan surat-surat tanah. Mengkoordinir is okay sebagai warganya dan membenarkan atau tidak membenarkan. Kan itu. Seandainya minta KTP dan lain keterangan dan lain, tapi tentang tanah tidak ada melibatkan RT RW terlibat di dalam administrasi pertanahan. Yang ada SPP 24 397 dan surat permen itu adalah kepala desa. Oke, terima kasih Pak. Oke ya. Lanjut Pak, ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Aduh pertanyaan yang terkait yang materi tadi Pak.
dari Arli dan dari Sula Formosa. Oh iya, iya, iya. Ya. Pak, saya mau tanya, saya punya sertifikat atas nama Bapak SPPT, nama Bapak Cek Desa tahun 1962 atas nama kakek. Ini bukti sudah kuat untuk saya minta tanah tersebut yang sudah 40 tahun buat kantor desa, tapi tidak ada bukti. Ini sepertinya digunakan untuk tanah desa, Pak ya. Tidak ada bukti jual beli, katanya cuma dipinjam saja. Jadi cuma dipinjam, sekarang mau diproses gitu. Kemudian yang kedua, dari Sula Formosa, petoknya hilang, tapi semua tanah udah bersertifikat. Kira-kira kedepannya ada masalah ataukah tidak gitu? Kalau tidak salah intinya, Pak. Ya, Pak. Ya kan gini, petok girik C-Desa dari awal kan saya katakan itu bukan bukti hak atas tanah loh. Ya, bukti hak atas tanah adalah sertifikat, bukti yang terkuat. Itu satu. Kalau negara sudah menyatakan bahwa sertifikat tertulis atas nama bapaknya, nggak sebut siapa namanya itu ya, Dadap misalkan ya, itulah negara sudah menguatkan, menetapkan dan menguatkan hak atas tanah di situ adalah milik Pak Dadap, bapaknya siapa? Karli, misalkan ya Pak itu. Sudah 40 tahun buat kantor desa, tapi tidak ada bukti jual beli dengan kantor desa kan gitu. Kakek cuman dipinjam, gimana solusinya Pak? Oke itu dulu. Kalau bicara hak atas tanah berarti itu yang dilindungi, karena sertifikat adalah mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sekarang kalau memang bisa dibuktikan bahwa itu pinjam dari kakeknya, riwayatnya ada dan lain, dan itu tertulis sertifikat, di dalam sertifikat, di dalam warkah kan ada namanya riwayat tanah. Oke, di dalam warkah itu ada yang namanya riwayat tanah. Coba dibuka di warkah ya, riwayat tanah itu dulunya punya kakeknya atau bukan? Kita kan nggak ngerti kakeknya dulu memberikan secara lesan. Memberikan lesan kan boleh. Memberikan lesan boleh. Tidak hanya pinjam, bisa jadi dulu diberikan ya, gitu Pak ya. Baru kata, ya pinjam kan baru kata tadi ahli warisnya. Bisa dibuktikan nggak pinjamnya itu hitam di tas putih? Makanya ada dual traffic tadi, dua arah yang beri jawaban. Nah caranya, kan tata caranya, tolong dimediasi. Dimediasi. Jadi Mas Karli ya tadi ya. Mas Karli, papahnya suruh buat surat ke kantor pertanahan untuk mediasi. Oke? Ya, nanti dimediasi. Nanti kantah itu punya kewenangan untuk memanggil semua pihak. Itu solusinya, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gimana, Pak? Kita lanjut? Lanjut, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Ban. Sebelumnya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sabda asal Mamasa Sulbar. Di sini saya ingin menanyakan tentang hak kepemilikan tanah dan ahli waris dari tanah. Jadi, kronologisnya, pada sekitar tahun 1964, kakek saya, kepala desa, meminta kepada pemerintah, Pak Lurah, untuk dibangunkan sekolah SD di desa saya. Singkat cerita, sekolah dibangun di desa saya, lokasi kakek saya. Makanya sekolah itu pernah digeser karena yang posisi sebelumnya mau ditempati atau dibangun rumah kakek saya. Dari masa itu tidak ada dokumen atau akta hibah yang dikeluarkan kakek saya. Istri dari kakek saya juga mengatakan bahwa sekolah hanya meminjam, beliau masih hidup waktu itu. Dan sekarang pihak sekolah ingin membuat dokumen sertifikat. Pertanyaan saya, Bang. Yang pertama, apakah istri atau anak dari kakek saya punya hak akan lahan itu dan langkah apa yang ingin diambil? Kemudian yang kedua, secara administratif yang sah dalam akta hibah, siapa yang berhak untuk mewakili kakek saya almarhum? Karena ada kabar bahwa pihak sekolah membuat akta hibah yang bukan dari kakek saya. Terima kasih, Bang. Mohon arahannya. Dan ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari pihak keluarga atau kakek saya mengatakan pihak sekolah hanya menggunakan, dikuatkan dengan tidak adanya akta hibah yang dikeluarkan kakek saya. Dan istri dari kakek saya pun mengatakan demikian. Mengenai pajak serta administrasi yang lain tidak ada, Pak. Dan tidak ada juga surat peralihan dari kakek saya ke pihak sekolah. Dan sekarang ada akta hibah, tapi pihak kakek saya menyatakan akta hibah itu palsu. Bukan kakek saya yang bertanda tangan di dalamnya. Sedangkan dari keterangan yang ditemui di masyarakat, menyatakan bahwa lahan atau tanah itu memang punya kakek saya. Terima kasih, Bang. Mohon arahannya. Panjang. Ya, hampir mirip tadi ya kasusnya ya. Mirip, Pak.
Ya, jadi Bang siapa tadi namanya? Bang Sabda ya? Iya, Ya, saya turut prihatin kadang, dan ini memang banyak juga terjadi seperti dipinjamkan tidak hanya kepada sekolah, tetapi kadang-kadang ke kantor polisi, ke Kodim, itu banyak sekali kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang yang dimiliki suratnya apa nih para ahli waris? Itu dulu. Apakah sama-sama nggak punya surat ataupun jangan-jangan itu tanah negara yang dikuasai oleh kakaknya? Oke. Sekarang aspek material ya, aspek material atau fisik tanah dikuasai oleh sekolah ya. iya. Sekolah. Oke. Sekolah sudah beberapa tahun di situ. Kita lihat juga nanti sudah berapa lama di situ. Di sini tidak mengatakan bangun sekolah tahun berapa. Jadi kalau menuntut hak keperdataan sah nggak sah sepanjang bisa membuktikan bahwa itu milik kemilikan kakeknya atau ahli warisnya. Oke, ya saya harapkan ini tidak sampai ke peradilan ya. Saya harapkan tidak sampai ke peradilan. Untuk dibangun sekolah SD tadi pasti itu dulu waktu bangun SD nggak sembarang. Ada tanah, dipinjemin, ada suratnya, dianggarkan. Nah, coba nanti dilihat pihak sekolah, data-data apa yang ada di situ, surat-menyuratnya seperti apa. Itu pasti ada dulu kok. Itu anggaran pemerintah kok. APBN itu malah sekolah. Kalau sekolah impres tadi ya. Iya. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini rumah pernah digeser itu kurang lebih seperti itu ya? Iya. Ya, pernah digeser. Nah, kalau sudah geser berarti sebuah pengakuan. Kan gitu kan? Intinya masyarakat mengakui bahwa itu memang punya kakeknya gitu. Masyarakat juga mengakui, tapi nggak punya surat kan gitu kan? Iya. Nah, berarti itu sebagian dibangun sekolah, tidak seluruhnya berarti kan? Iya, iya. Iya kan sebagian. Nah sekarang yang tidak sebagian, yang sekarang dibangun rumah, suratnya seperti apa? Termasuk global atau tidak? Itu. Kemudian lihat aja PBB-nya, bayar PBB enggak? Luasnya berapa? Berangkat dari situ dulu. Iya, Is okay, itu tanah kakek. Is okay dulu dipinjamin. Is okay sekarang dibangun sekolah. Is okay kakek mau bangun lagi di situ dan ternyata digeser. Oke, sudah. Is okay surat-surat nggak ada terhadap sekolahnya. Pertanyaannya adalah sekarang kakek dan ahli waris ini memiliki surat apa? Soalnya nanti pada akhirnya apabila keperdataan berperkara di peradilan pasti bicara alat bukti. Nah, ini pertanyaannya apakah istri atau anak dari kakek saya punya hak akan lahan itu dan langkah apa yang ingin diambil? Nah, pertama istri atau anak-anak tadi berarti ahli waris. Iya, ahli Iya waris. kan? Ahli waris. Jadi ya kalau namanya waris punya hak, tapi terhadap tanah yang mana? Terhadap yang rumah atau rumah dan sekolah? Itu belum dijelaskan. Ada dua Pak ya, jadinya ada dua Pak ya. Iya kan? Ada dua. Setelah administrasi yang sah dalam akte hibah, siapa yang berhak untuk mewakili kakek saya almarhum karena ada kabar bahwa pihak sekolah membuat akte hibah bukan dari kakek saya. Dari siapa? Kan gitu kan? Nah, kalau ada akte hibah, aktenya benar apa tidak? Dibuat di siapa? Di bawah tangan atau di hadapan notaris atau di hadapan PPAT. Itu. Harus jelas. Ya kan bisa aja di bawah tangan. Kalau di bawah tangan baru yang menghibahkan siapa? Ada hubungannya enggak dengan tanah itu? Ada hubungannya enggak dengan para ahli warisnya kakek? Itu. Ini kan salah satu ahli waris saja dari kakek kan gitu kan? Iya betul Pak. Ada hibah. Oke, yang hibah bukan kakek, ya pasti kan ada orangnya kan gitu. Oke, ada orangnya tapi nggak berhak apa enggak? Nah perlu diteliti. Jangan-jangan itu bagian dari yang menghibahkan. Makanya nanti kakek itu punya anaknya berapa, yang menghibahkan anak berapa. Sekarang yang ada di situ anak-anaknya ada berapa kan gitu. Apa iya tanahnya hanya di situ saja? Jadi ini perlu pendalaman Kang Nandang. Ya paling langkah-langkah pertama ya tadi minta dimediasi aja dulu ke kantor pertanahan,
dengan segala surat yang ada biar clear. Artinya pertama, biar ada kejelasan dan kepastian terhadap tanah itu. Yang kedua, dalam penanganan tidak mereka dan mereka, tetapi ada pihak yang menengahi, yang profesional. Yang ketiga, agar terjadi tidak miskomunikasi dengan pihak sekolah atau dengan pihak yang menghibahkan. Gitu. Jadi nanti begitu akan katakan bahwa yang sesungguhnya adalah seperti ini. Kan gitu. Kalau memang itu nanya kakeknya dan betul itu dipinjamin misalkan, ternyata dibuktikan bahwa yang menghibahkan itu adalah rekayasa misalkan. Ini misal ya, yaitu di ini aja melalui mediasi tadi. Nah, kalau untuk sekolah untuk untuk membayar ganti rugi kepada para ahli waris. Jadi atau uang apa? Bisa kita mediasikan, Pak ya, kalau sekolah. Nah, itu arahnya ke sana. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang pengadaan tanah yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan materi tentang inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan bidang-bidang tanah pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Setelah memahami tentang bagaimana proses inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, maka selanjutnya kita perlu memahami hal apa saja yang merupakan bentuk-bentuk dari ganti kerugian. Hasil dari kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan bidang-bidang tanah untuk kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum merupakan dasar bagi tim yang merupakan tim penilai. Tim penilai akan menilai masing-masing bidang tanah tersebut untuk diberikan ganti kerugian. Tim penilai akan menghitung besarnya ganti kerugian berdasarkan dengan data yang ada, dengan turun langsung ke lapangan atau melalui berbagai survei yang dilakukan. Hasil dari tim penilai dengan mengacu kepada data yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu inventarisasi dan identifikasi, maka hasilnya akan dimusyawarahkan atau dicari kesepakatan dengan pemilik atau yang berhak terhadap bidang tanah yang merupakan objek atau yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Disampaikan hasil dari penilaian dari tim penilai, kemudian bagaimana tanggapan dari para pemilik atau para penerima hak ganti rugi. Apakah besarnya sesuai ataukah tidak? Kemudian bagaimana tentang bentuk ganti kerugiannya. Mengenai bentuk ganti kerugian, berdasarkan ketentuan terdapat beberapa bentuk ganti kerugian. Di antaranya adalah bentuk uang, kemudian bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apakah yang dimaksud dengan bentuk uang? Bentuk uang adalah bentuk uang berupa uang tunai atau uang non-tunai. Tapi bagaimana jika tidak dalam bentuk uang? Maka ada bentuk-bentuk lain yang bisa dijadikan sebagai bentuk ganti kerugian. Tentunya dengan hitungan atau acuan angka berdasarkan dari hasil tim penilai. Dengan adanya tim penilai ini, tim penilai yang merupakan tim independen, mereka akan menilai dengan baik, dia akan menilai sesuai dengan yang seharusnya diberikan kepada pemilik bidang tanah. Kemudian ada juga dalam bentuk tanah pengganti.
Apa yang dimaksud dengan tanah pengganti? Yang dimaksud dengan tanah pengganti di sini adalah dalam bentuk pemberian tanah pengganti dari tanah yang terkena proyek. Dan nilai tanah pengganti bervariasi dalam luas, lokasi, dan keadaan existingnya. Ganti kerugian dalam bentuk tanah diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah. Kemudian ada lagi bentuk permukiman kembali. Jadi ada bentuk ganti rugi yaitu permukiman kembali. Yang dimaksud dengan permukiman kembali adalah merupakan proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Kemudian bentuk kepemilikan saham. Apa yang dimaksud dengan bentuk kepemilikan saham? Ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan oleh badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apa yang dimaksud dengan bentuk lain ini? Yang dimaksud dengan bentuk lain ini adalah dapat merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan dua atau lebih bentuk ganti kerugian. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dilakukan dengan dasar atau mengacu kepada angka atau nilai berdasarkan hasil dari tim penilai. Bentuk ganti kerugian baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai. Jadi semuanya mengacu kepada besarnya ganti kerugian. Jadi ketika sudah ditetapkan, sudah disepakati angkanya berapa, baru nanti kita konversi ke dalam bentuk bidang tanah atau bentuk lainnya atau bentuk gabungan. Di sini yang terpenting adalah berapa besarnya nilai atau nominal ganti kerugian. Kita perlu memahami juga sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ganti kerugian. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan atau putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima memiliki kewajiban. Jadi yang berhak menerima juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajiban dari penerima hak dari ganti kerugian ini yang pertama adalah melakukan pelepasan hak. Yang kedua adalah menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Terdapat hal khusus juga ketika
adanya penggantian atau ganti kerugian. Apa yang dimaksud dengan hal khusus di sini? Jadi ada pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Pengertian pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus adalah pihak yang berhak diberikan prioritas waktu ganti kerugian karena keadaan mendesak. Karena mendesak meliputi bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan atau keadaan mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Pelaksana pengadaan tanah akan memberikan ganti kerugian karena alasan mendesak berdasarkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Ganti kerugian diberikan maksimal 25% dari perkiraan ganti kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun sebelumnya. Ketika ada orang yang berkepentingan karena mendesak, di sini dicontohkan jika dalam keadaan bencana alam, kemudian biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan atau keadaan mendesak lainnya dengan dibuktikan surat keterangan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa, maka dapat mengambil maksimal 25% dari perkiraan nilai ganti kerugian. Dasarnya apa? Karena belum dinilai oleh tim penilai, maka dasarnya adalah dari NJOP tahun terakhir. Materi selanjutnya adalah penitipan ganti kerugian. Nah, ini penting juga nih kita pahami tentang penitipan ganti kerugian. Pada beberapa kasus ganti kerugian yang sudah dihitung oleh tim penilai ternyata tidak disepakati oleh pemilik tanah atau yang berhak. Bagaimana jika nilai tanahnya tidak disepakati oleh pemegang hak atau pemilik bidang tanahnya? Tidak disepakati karena nilainya atau karena ada hal-hal lainnya. Kemudian bagaimana jika bidang tanah tersebut sudah tercatat ada pemiliknya, tetapi pemiliknya tidak berada di tempat dan sulit ditemukan identitasnya atau datanya pada saat ini, atau pada saat pemberian ganti kerugian. Kemudian bagaimana jika bidang tanahnya masih dalam proses sengketa atau dalam kondisi bermasalah? Bidang tanahnya jelas, pemiliknya harusnya ada tapi sedang bersengketa, jadi tidak tahu yang mana nih yang akan diberikan atau yang memang betul-betul pemiliknya. Apalagi kasusnya sudah dalam proses sidang. Jika bidang tanahnya sedang sengketa, kemudian untuk penyelesaiannya masih dalam proses persidangan, bagaimana? Sementara kegiatan pengadaan tanah harus berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, untuk solusinya di sini ada penitipan ganti kerugian. Jadi penitipan ganti kerugian dilakukan terhadap pihak yang berhak ternyata menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Kemudian pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi yang pertama tadi tidak menerima atau menolak tetapi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian yang kedua, mengajukan gugatan tetapi setelah diputuskan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung ternyata masih menolak juga. Kemudian yang ketiga, pihak yang berhak tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Yang keempat, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, dan menjadi jaminan di bank. Bentuk ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri adalah dalam bentuk uang.
Pelaksanaan penitipan ganti kerugian dibuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian. Pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri, pihak yang berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Untuk pengaturan pengambilan ganti kerugian untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Yang kedua, untuk pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap saat dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Untuk pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat penitipan ganti kerugian dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Untuk objek pengadaan tanah yang menjadi objek perkara di pengadilan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian. Untuk bidang pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya, pengambilan ganti kerugian dilakukan setelah adanya berita acara perdamaian. Untuk objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengangkatan sita. Untuk objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, ganti kerugian dapat diambil di pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. Apabila uang ganti rugi telah dititipkan di pengadilan negeri tetapi pihak yang berhak masih menguasai objek pengadaan tanah, maka instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah. Dengan penyampaian materi ini, semoga dapat memperjelas atau dapat mempermudah pemahaman tentang bagaimana bentuk ganti kerugian, kemudian bagaimana jika terjadi ganti kerugian yang tidak diterima oleh penerima hak atau yang memiliki bidang tanah dan berhak untuk menerima ganti kerugian karena beberapa alasan, bagaimana jalan keluarnya atau proses selanjutnya ketika terjadi seperti itu. Untuk memahami materi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat mempelajari buku-buku yang sudah diterbitkan, tentunya buku-buku yang sudah update dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan juga membaca ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share materi-materi yang ada di channel ini, tentunya materi-materi yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan. B. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum,
Diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. C. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mengingat, 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 20, Pasal 28G ayat 1, Pasal 28H, Pasal 28I ayat 5, Pasal 28J ayat 2, serta Pasal 33 ayat 3, dan ayat 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan, menetapkan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bab 1. Ketentuan umum pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, dan badan hukum milik negara, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah. 2. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 3. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. 4. Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 5. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. 6. Kepentingan. 6. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 7. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 8. Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 9. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan. 10. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. 11. Penilai pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga pertanahan untuk menghitung nilai, harga objek pengadaan tanah. 12. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Lembaga pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Bab 2. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas A. Kemanusiaan. B. Keadilan. C. Kemanfaatan. D. Kepastian. E. Keterbukaan. F. Kesepakatan. G. Keikutsertaan. H. Kesejahteraan. I. Keberlanjutan. Dan J. Keselarasan. Pasal 3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Bab 3. Pengadaan tanah.
Pasal 4. 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. 2. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum. Pasal 5. Pasal 5. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 6. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal 7. 1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan A. Rencana tata ruang wilayah. B. Rencana pembangunan nasional, daerah. C. Rencana strategis dan D. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. 2. Dalam hal pengadaan tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak gas dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C dan huruf D. 3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Pasal 8. Pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 9. Pasal 9. 1. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Bab 4. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagian ke-1. Umum. Pasal 10. Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Digunakan untuk pembangunan A. Pertahanan dan keamanan nasional. B. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. C. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. D. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal. E. Infrastruktur minyak gas dan panas bumi. F. Pembangkit transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. G. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. H. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah. I. Rumah sakit pemerintah, pemerintah daerah. J. Fasilitas keselamatan umum. K. Tempat pemakaman umum pemerintah, pemerintah daerah. L. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik. M. Cagar alam dan cagar budaya. N. Kantor. N. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, desa. O. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa. P. Prasarana pendidikan atau sekolah. Pemerintah, pemerintah daerah. Q. Prasarana olahraga pemerintah, pemerintah daerah. Dan R. Pasar umum dan lapangan parkir umum. Pasal 11. 1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. 2. Dalam hal instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah badan usaha milik negara, tanahnya menjadi milik badan usaha milik negara. Pasal 12. 1. Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B sampai dengan huruf R wajib diselenggarakan pemerintah dan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. 2. Dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A, pembangunannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13. Pasal 13. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan A. Perencanaan, B. Persiapan, C. Pelaksanaan, dan D. Penyerahan hasil. Bagian kedua. Perencanaan pengadaan tanah. Pasal 14. 1. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Pasal 15. 1. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1. Disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan, b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, c. Letak tanah, d. Luas tanah yang dibutuhkan, e. Gambaran umum status tanah, f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, h. Perkiraan nilai tanah, dan i. Rencana penganggaran. 2. Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. 4. Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diserahkan kepada pemerintah provinsi. Bagian ketiga. Persiapan pengadaan tanah. Pasal 16. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 melaksanakan a. Pemberitahuan rencana pembangunan, b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan c. Konsultasi publik rencana pembangunan. Pasal 17. Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 18. Pasal 18. 1. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. 2. Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. 3. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C. Pasal 19. 1. Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. 2. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. 3. Pelibatan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. 4. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. 5. Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. 6. Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Pasal 20. Pasal 20. 1. Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja. 2. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 hari kerja. Pasal 21. 1. Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. 2.
Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas A. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota. B. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota. C. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota. D. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota. E. Bupati, wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota. Dan F. Akademisi sebagai anggota. 4 tim. 4 tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bertugas A. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan. B. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan. Dan C. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. 5. Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Gubernur. 6. Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. Pasal 22. 1. Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6, Gubernur menetapkan lokasi pembangunan. 2. Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6, Gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain. Pasal 23. 1. Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 6 dan pasal 22 ayat 1, masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya gugatan. 3. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. 5. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 24. Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 6 atau pasal 22 ayat 1, diberikan dalam waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Pasal 25. Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tidak terpenuhi, penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya. Pasal 26. 1. Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Pengumuman. 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Bagian keempat. Pelaksanaan pengadaan tanah. Paragraf 1 umum. Pasal 27. 1. Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. 2. Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi A. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. B. Penilaian ganti kerugian. C. Musyawarah penetapan ganti kerugian. D. Pemberian ganti kerugian. Dan E. Pelepasan tanah instansi.
3. Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. 4. Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi. Paragraf 2. Paragraf 2. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Pasal 28. 1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, huruf A meliputi kegiatan A. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dan B. Pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. 2. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Pasal 29. 1. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa, kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat pengadaan tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja. 2. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan. 3. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah objek pengadaan tanah. 4. Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada lembaga pertanahan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. 5. Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. 6. Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30. Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditetapkan oleh lembaga pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Paragraf 3. Penilaian ganti kerugian. Pasal 31. 1. Lembaga pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Lembaga pertanahan mengumumkan penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Pasal 32. 1. Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1, wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. 2. Pelanggaran terhadap kewajiban penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenakan sanksi administratif dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33. Pasal 33. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi A. Tanah, B. Ruang atas tanah dan bawah tanah, C. Bangunan, D. Tanaman, E. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau F. Kerugian lain yang dapat dinilai. Pasal 34. 1. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. 2. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara. 3. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Pasal 35.
Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Pasal 36. Pasal 36. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk A. Uang. B. Tanah pengganti. C. Permukiman kembali. D. Kepemilikan saham atau E. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Paragraf 4. Musyawarah penetapan ganti kerugian. Pasal 37. 1. Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34. 2. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Pasal 38. 1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1. 2. Pengadilan negeri memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. 3. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. 5. Putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Pasal 39. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1. Paragraf 5. Pemberian ganti kerugian. Pasal 40. Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Pasal 41. 1. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 dan atau putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 5. 2. Pada saat pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib A. Melakukan pelepasan hak dan B. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. 3. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu-gugat di kemudian hari. 4. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. 5. Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian. 6. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42. 1. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. 2. Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dilakukan terhadap A. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, atau B. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian. 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan. 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya. 3.
diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau 4. Menjadi jaminan di bank. Pasal 43. Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2, huruf A telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pasal 44. 1. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan diatur oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6. Pelepasan tanah instansi. Pasal 45. 1. Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara, daerah. 2. Pelepasan. 2. Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai, dimiliki oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dilakukan berdasarkan undang-undang ini. 3. Pelepasan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu. Pasal 46. 1. Pelepasan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 tidak diberikan ganti kerugian, kecuali a. Objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. B. Objek pengadaan tanah yang dimiliki, dikuasai oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau C. Objek pengadaan tanah kas desa. 2. Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf C diberikan dalam bentuk tanah dan atau bangunan atau relokasi. 3. Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. 4. Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2. Pasal 47. Pasal 47. 1. Pelepasan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 dilaksanakan paling lama 60 hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Apabila pelepasan objek pengadaan tanah belum selesai dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 3. Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kelima. Penyerahan hasil pengadaan tanah. Pasal 48. 1. Lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah a. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2, huruf A telah dilaksanakan, dan atau b. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1. 2. Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 49. Pasal 49. 1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak. 3. Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 50.
Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6. Pemantauan dan evaluasi. Pasal 51. 1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pemerintah. 2. Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 dilakukan oleh lembaga pertanahan. Bab 5. Bab 5. Sumber dana pengadaan tanah. Bagian ke-1 sumber pendanaan. Pasal 52. 1. Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. 2. Dalam hal instansi yang memerlukan tanah badan hukum milik negara, badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53. 1. Dana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 meliputi dana A. Perencanaan. B. Persiapan. C. Pelaksanaan. D. Penyerahan hasil. E. Administrasi dan pengelolaan. Dan F. Sosialisasi. 2. Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan peraturan Presiden. Bagian kedua. Penyediaan dan penggunaan pendanaan. Pasal 54. Jaminan ketersediaan pendanaan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dialokasikan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Pasal 55. Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, pihak yang berhak mempunyai hak A. Mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah, dan B. Memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah. Pasal 56. Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 57. Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat dapat berperan serta antara lain A. Memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai pengadaan tanah, dan B. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah. Bab 7. Bab 7. Ketentuan peralihan pasal 58. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini. B. Sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dan C. Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 59. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan peraturan Presiden. Pasal 60. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 61. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta. Pada tanggal 14 Januari tahun 2012 Presiden Republik Indonesia. TTD. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari tahun 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. TTD. Amir Syamsuddin. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 22. Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Sekretariat Negara RI.
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan. Penjelasan atas Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Umum. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Hukum Tanah Nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Hukum Tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan A. Rencana tata ruang wilayah, B. Rencana pembangunan nasional, daerah, C. Rencana strategis dan D. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. 3. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan. 4. Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. 2. Pasal demi pasal. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Huruf A. Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah pengadaan tanah harus memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Huruf B. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Huruf C. Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Huruf D. Yang dimaksud dengan asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Huruf E. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Huruf F. Yang dimaksud dengan asas kesepakatan adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Huruf G. Yang dimaksud dengan asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. Huruf H. Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas. Huruf I. Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Huruf J. Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Yang dimaksud dengan infrastruktur minyak gas dan panas bumi
adalah infrastruktur yang terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, transmisi, dan/atau distribusi. Karakteristik dari kegiatan minyak, gas, dan panas bumi mengandung ketidakpastian tinggi. Kebutuhan tanah untuk eksplorasi, eksploitasi, transmisi, dan/atau distribusi tidak dapat ditentukan secara pasti sejak awal sehingga membutuhkan fleksibilitas perencanaan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian minyak, gas, dan panas bumi sebagai sumber daya alam serta sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital. Ayat 3. Yang dimaksud dengan pengampu kepentingan, antara lain adalah pemuka adat dan tokoh agama. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek pelepasan tanah, seperti pihak yang berhak, pemerintah, dan masyarakat. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Cukup jelas. Huruf C. Huruf C. Yang dimaksud dengan bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah tambang, tiling, atau lumpur sehingga terbentuk waduk. Yang dimaksud dengan bendung adalah tanggul untuk menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya. Huruf D. Cukup jelas. Huruf E. Cukup jelas. Huruf F. Cukup jelas. Huruf G. Cukup jelas. Huruf H. Yang dimaksud dengan sampah adalah sampah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah. Huruf I. Cukup jelas. Huruf J. Yang dimaksud fasilitas keselamatan umum adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor. Huruf K. Cukup jelas. Huruf L. Yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang yang mengatur penataan ruang. Huruf M. Cukup jelas. Huruf N. Huruf N. Yang dimaksud dengan kantor pemerintah, pemerintah daerah, desa adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain. Huruf O. Yang dimaksud dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah pemerintah atau pemerintah daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa. Huruf P. Cukup jelas. Huruf Q. Cukup jelas. Huruf R. Yang dimaksud dengan pasar umum dan lapangan parkir umum adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Pasal 11. Cukup jelas. Pasal 12. Cukup jelas. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Cukup jelas. Pasal 15. Pasal 15. Ayat 1. Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dapat dilakukan secara bersama-sama oleh instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah. Ayat 2. Studi kelayakan mencakup A. Survei sosial ekonomi. B. Kelayakan lokasi. C. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat. D. Perkiraan nilai tanah. E. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan. Dan F. Studi lain yang diperlukan. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. Pemberitahuan secara langsung antara lain melalui sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan. Pemberitahuan secara tidak langsung antara lain melalui media cetak atau media elektronik. Pasal 18. Cukup jelas. Pasal 19. Ayat 1.
Dalam konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara penghitungan ganti kerugian yang akan dilakukan oleh penilai. Ayat 2. Ayat 2. Yang dimaksud dengan masyarakat yang terkena dampak, misalnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi pengadaan tanah. Ayat 3. Yang dimaksud dengan surat kuasa adalah surat kuasa untuk mewakili konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dari dan oleh pihak yang berhak adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-sama berasal dari pihak yang berhak. Ayat 4. Cukup jelas. Ayat 5. Cukup jelas. Ayat 6. Cukup jelas. Pasal 20. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan menyampaikannya secara tertulis dengan disertai alasan keberatannya. Pasal 21. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Yang dimaksud dengan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan adalah kajian atas dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang berhak. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Ayat 4. Cukup jelas. Ayat 5. Cukup jelas. Ayat 6. Cukup jelas. Pasal 22. Cukup jelas. Pasal 23. Cukup jelas. Pasal 24. Cukup jelas. Pasal 25. Yang dimaksud dengan sisa tanah adalah tanah yang belum dilepaskan haknya dari pihak yang berhak sampai jangka waktu penetapan lokasi berakhir. Terhadap sisa tanah, apabila instansi yang memerlukan tanah tetap membutuhkan tanah tersebut, proses pengadaan tanah harus diajukan dari awal. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keabsahan pengadaan tanah sisa. Pasal 26. Cukup jelas. Pasal 27. Ayat 1. Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh lembaga pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, kota. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Ayat 4. Yang dimaksud dengan nilai pengumuman penetapan lokasi adalah bahwa penilai dalam menentukan ganti kerugian didasarkan nilai objek pengadaan tanah pada tanggal pengumuman penetapan lokasi. Pasal 28. Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai, memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pasal 29. Cukup jelas. Pasal 30. Cukup jelas. Pasal 31. Ayat 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan mengenai pengadaan barang, jasa instansi pemerintah. Ayat 2. Cukup jelas. Pasal 32. Cukup jelas. Pasal 33. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Cukup jelas. Huruf C. Cukup jelas. Huruf D. Huruf D. Cukup jelas. Huruf E. Cukup jelas. Huruf F. Yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang. Misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. Pasal 34. Cukup jelas. Pasal 35. Yang dimaksud dengan tidak lagi dapat difungsikan adalah bidang tanah yang tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, misalnya rumah hunian yang terbagi sehingga sebagian lagi tidak dapat digunakan sebagai rumah hunian. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang menguasai, memiliki tanah dapat meminta ganti kerugian atas seluruh tanahnya. Pasal 36. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Cukup jelas. Huruf C. Yang dimaksud dengan permukiman kembali adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah. Huruf D. Yang dimaksud dengan bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham
adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antar pihak. Huruf E. Huruf E. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Pasal 37. Cukup jelas. Pasal 38. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besaran ganti kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Cukup jelas. Ayat 5. Cukup jelas. Pasal 39. Cukup jelas. Pasal 40. Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Yang berhak antara lain: A. Pemegang hak atas tanah. B. Pemegang hak pengelolaan. C. Mazir, untuk tanah wakaf. D. Pemilik tanah bekas milik adat. E. Masyarakat hukum adat. F. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik. G. Pemegang. G. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan atau H. Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pada ketentuannya, ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya. Ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan ganti kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti kerugian atas tanah hak wilayah diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan ganti kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan. Misalnya pemegang akta jual beli atas hak atas tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan hak atas tanah. Ganti kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pasal 41. Cukup jelas. Pasal 42. Cukup jelas. Pasal 43. Cukup jelas. Pasal 44. Pasal 44. Cukup jelas. Pasal 45. Cukup jelas. Pasal 46. Cukup jelas. Pasal 47. Cukup jelas. Pasal 48. Cukup jelas. Pasal 49. Cukup jelas. Pasal 50. Cukup jelas. Pasal 51. Cukup jelas. Pasal 52. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Yang dimaksud dengan badan hukum milik negara, misalnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, BPMIGAS. Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara, misalnya Perusahaan Listrik Negara, PLN. Ayat 3. Cukup jelas. Pasal 53. Pasal 53. Cukup jelas. Pasal 54. Cukup jelas. Pasal 55. Cukup jelas. Pasal 56. Cukup jelas. Pasal 57. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Yang dimaksud dengan dukungan adalah menyetujui program dan memperlancar proses pengadaan tanah. Pasal 58. Cukup jelas. Pasal 59. Cukup jelas.
Pasal 60. Cukup jelas. Pasal 61. Cukup jelas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280. Halo, selamat datang lagi di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Bersama saya Asti Widyahari. Di video sebelumnya, kita Penilaian ID mengatakan akan membuat video khusus tentang tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan juga mengenai tata cara perhitungan nilai ganti kerugian atau nilai penggantian wajar. Khusus untuk episode kali ini, kita akan fokus membahas mengenai tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Untuk itu, langsung saja. Yuk! Tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, kedua tahapan persiapan, ketiga tahapan pelaksanaan, dan keempat adalah tahap
penyerahan hasil. Setiap tahapan itu berbeda-beda output yang dihasilkan. Untuk tahap perencanaan, outputnya ialah berupa dokumen perencanaan dengan penanggung jawab dari tahapan ini ialah instansi yang memerlukan tanah. Yang dimaksud dengan instansi yang memerlukan tanah ialah misalnya seperti contoh kemarin di acara hot room yang membutuhkan tanah untuk misalnya pelebaran jalan, itu ialah misalnya Kementerian PUPR, seperti itu. Lalu tahap yang kedua ialah tahap persiapan. Dari tahapan ini, output yang dihasilkan dari tahapan ini ialah berupa adanya penetapan lokasi atau biasa disebut sebagai penlok. Nah, di sini yang bertanggung jawab untuk tahapan ini ialah gubernur tempat tanah itu berada. Tahapan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan outputnya ada dua, yaitu DNP dan juga nilai ganti kerugian. Tapi yang utamanya outputnya ialah nilai ganti kerugian. Yang bertanggung jawab untuk tahapan ini ialah BPN. Tahapan penyerahan hasil, outputnya berupa penyerahan hasil pengadaan tanah dari BPN kepada instansi yang memerlukan tanah. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu ialah tahap perencanaan. Tahap perencanaan, pihak yang memerlukan tanah wajib untuk membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ini memuat paling tidak maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian rencana pembangunan itu dengan rencana tata ruang atau RT/RW dan juga prioritas pembangunan, letak dari rencana pembangunan, luasnya, gambaran umum status tanah, yang tadi itu luas tanah ya, luas tanah, gambaran umum status tanah, juga memuat perkiraan lama proses pengadaan tanah, memuat juga perkiraan nilai ganti kerugian, dan rencana penganggaran yang akan dilakukan. Dokumen perencanaan ini disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Biasanya itu mencangkup mengenai survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, ataupun studi-studi lain yang diperlukan untuk rencana pembangunan itu. Nah, selanjutnya dokumen perencanaan ini akan diserahkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada gubernur untuk selanjutnya apabila disetujui akan dilakukan penetapan lokasi. Dan penetapan lokasi itu ada di tahap yang kedua. Selanjutnya ialah tahapan yang kedua, yaitu tahap persiapan. Setelah tadi instansi yang memerlukan tanah menyerahkan dokumen perencanaan kepada gubernur, selanjutnya gubernur akan membentuk suatu tim persiapan paling lama 10 hari kerja setelah dokumen perencanaan itu diterima. Yang anggota dari tim itu terdiri dari bupati atau wali kota di mana letak tanah itu terletak. Misalnya kalau dia hanya terletak di satu wilayah kota atau kabupaten, maka hanya untuk bupati atau wali kota daerah itu saja. Tapi bila misalnya pengadaan tanahnya mencangkup banyak wilayah kota dan kabupaten, maka setiap dari bupati dan wali kota yang terlibat akan dilibatkan. Adapun tugas-tugas dari tim tersebut pada tahap persiapan ialah yang pertama, memberitahu atau melaksanakan pemberitahuan mengenai lokasi rencana pembangunan. Yang kedua, melakukan pendataan awal terhadap lokasi rencana pembangunan. Yang ketiga, mengadakan konsultasi publik untuk rencana pembangunan. Yang keempat, menyiapkan penetapan lokasi untuk rencana pembangunan. Dan yang kelima, mengumumkan penetapan lokasi untuk rencana pembangunan. Jadi mengumumkan penlok yang ada. Tadi disebutkan tugas pertama dari tim persiapan ialah untuk melakukan pemberitahuan terkait dengan rencana pembangunan. Pemberitahuan ini dilakukan oleh tim persiapan paling lambat 20 hari kerja setelah dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima oleh gubernur. Pemberitahuan itu dapat berupa sosialisasi, tatap muka, baik langsung ataupun tidak langsung ya pemberitahuannya, jadi bisa melalui media elektronik dan sebagainya. Lalu tugas yang kedua ialah melakukan pendataan awal terkait dengan rencana pembangunan.
Nah, pendataan awal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pihak yang berhak dan objek yang pengadaan tanah. Itu dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah pengumuman lokasi pengadaan tanah. Di selama 30 hari kerja itu data-data dikumpulkan semua. Tujuannya ialah apa? Untuk persiapan konsultasi publik yang nanti akan dihadakan sebagai tahapan yang ketiga. Lalu tugas yang ketiga ialah melaksanakan konsultasi publik. Yang diundang adalah pihak yang berhak. Nah, di sini pihak yang berhak ini dapat mengajukan keberatan apabila tidak ingin lokasinya digunakan sebagai tempat atau sebagai rencana pembangunan. Konsultasi publik ini dilakukan paling lambat 60 hari kerja setelah ditandatanganinya atau selesainya daftar dari data awal lokasi rencana pengadaan tanah. Lalu tugas yang keempat adalah melakukan atau menyiapkan penetapan lokasi. Penetapan lokasi ini berdasarkan dari kesepakatan yang ada. Apakah akhirnya disetujui ataukah tidak. Jadi pada saat misalnya masyarakat atau pihak yang berhak melakukan keberatan, mengajukan keberatan, dan kemudian diterima, maka tidak lagi digunakan untuk rencana pembangunan. Tapi misalnya jika semua prosesnya mulus, terus juga tidak ada keberatan, maka dilakukanlah yang disebut sebagai dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi ini yang dikeluarkan atau SK-nya ditandatangani oleh gubernur itu berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi, diajukan perpanjangan lagi selama 1 tahun. Itu terkait dengan nanti pada proses pelaksanaan pengadaan tanahnya. Nah, tugas terakhir dari tim persiapan ialah mengumumkan penetapan lokasi. Pengumuman penetapan lokasi ini dapat dilakukan melalui pengumuman di kantor-kantor desa, kelurahan, ataupun kecamatan, dan juga misalnya di media cetak.